Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di The Inspired Podcast by FKNP Pali bersama saya Afrilia Saputri dengan tema Tips and Trik Lulus SNBT dan menjadi mahasiswa produktif. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali dengan berbagai prestasinya. Ada yang tahu siapa? Ya, langsung saja kita sambut Kak Dea Radika Putri. Halo Kak Dea. Halo, ngapain di besar? Apa kabarnya Kak? Luar biasa deh. Luar biasa di dingin hari dingin ini ya Kak. Karena kita lagi mendung tapi tetap semangat. Nah teman-teman, jadi Kak Dea ini merupakan mahasiswa Polsri semester 6 jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Boleh nih Kak perkenalan sedikit mengenai profil Kakak? Oke, terima kasih ya April ya. Sebelumnya kayaknya udah dikenalin ya Kak. Iya. Sebelumnya dikenalin. Perkenalkan aku Dea Radika Putri. Aku sekarang itu benar semester 6 di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan Administrasi Bisnis dan program studinya itu lebih ke pariwisata ya, usaha perjalanan wisata. Saat ini, kayaknya aku diundang hari ini tuh sebagai juara 1 Mawapres Polsri ya. Mahasiswa berprestasi Polsri di tahun 2022. Dan saat ini kegiatannya adalah lebih banyak magang ya, karena udah semester 6, apalagi mahasiswa vokasi ini. Lagi kegiatannya tuh lagi magang atau terjun langsung ke dunia industri. Nah, saat ini aku lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan di industri, yaitu salah satunya adalah instansi yang aku masukin adalah Entus Creative Production. Di sana itu fokusnya lebih ke bidang konvensi sih. Jadi sekarang lagi ya cari pengalaman di bidang industri. Nah teman-teman, itu tadi perkenalan dari Kak Dea. Kak, sekarang kan lagi mendekati proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Bisa disebut itu SNBT. Gimana sih Kak tips dari Kakak belajar menghadapi SNBT ini Kak? Oke, SNBT tuh kayaknya kalau di tahun-tahun aku dulu nyebutnya itu SBMPTN ya. Iya bener. Kalau tahun ini jadi SNBT kayaknya. Nah, disclaimer dulu nih, aku sebenarnya waktu aku masuk Politeknik Negeri Sriwijaya tuh aku nggak lewat jalur tes gitu. Aku lewatnya jalur undangan pada saat itu. Saat itu namanya SNPTN kayak SNPTN. Nah, cuman kayaknya hari ini aku bisa nih kasih tips and trick mengenai SNBT karena kalau kita lagi tes tuh sebenarnya sama ya kuncinya. Biasanya kiat-kiatnya tuh sama karena basically we doing a test gitu dan kita bakalan harus belajar dan lain-lain. Nah, kalau dari aku sendiri tips and trick untuk SNBT ini teman-teman yang mungkin bakal SNBT ya. Kira-kira SNBT kapan sih? Kalau tahun ini Mei ini Kak? Oh iya, bulan ini ya. Iya. Mungkin ini persiapannya harus lebih kenceng ya. Nah, kalau dari aku sendiri tips and trick untuk SNBT pertama adalah evaluate yourself. Apa tuh evaluate yourself? Kita tuh kenal dulu sama diri kita, kemampuan kita sejauh mana gitu. Kayak kita tuh bisanya di bagian apa. Terus kita kenali lagi nih, kita mau masuk di politeknik atau masuk ke universitas. Kita mau masuk ke perguruan tinggi mana gitu. Kalau kita udah tahu mau perguruan tinggi mana, mau jurusan apa, mau program studi apa. Nah, kayaknya kalau kita udah kenal sama diri kita, kemampuan kita sama universitas yang mau kita masukin, kalau dari aku pribadi, kita lihat dulu grade-nya gitu. Misalnya nih, aku punya kemampuan average kayak misalnya aku dapat nilai UTBK atau SNBT nih lumayan lah gitu. Aku mau daftar di UI misalnya. Itu berarti kan kita harus kerja keras banget ya. Jurusannya juga menentukan tuh, misalnya jurusan ilmu komunikasi sama jurusan kedokteran grade-nya lebih beda gitu. Kamu harus lebih belajar kalau misalnya kamu mau jurusan kedokteran. Atau kamu mau masuk polisi jurusan PW nih. Kamu berarti harus meningkatkan kemampuan kamu di grade yang dibutuhkan sama UPW nanti gitu kan. Jadi kamu tahu target, tahu juga nih kemampuan kamu di mana gitu. Nah, setelah tahu kamu mau kemana dan tahu kemampuan kamu, kayaknya sesujat banget gitu kan. Kayak kamu ukur dulu nih kira-kira dari sekarang sampai SNBT tuh ada berapa lagi waktu yang kamu punya untuk belajar. Misalnya sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 1 minggu lagi gitu. Berarti kamu harus susun schedule, kamu breakdown dulu. Kalau waktunya udah mepet ya, kalau menurut aku kayak ini kan teman-teman yang bakal nonton podcast ini mungkin 1 bulan lagi atau enggak sampai 1 bulan ya persiapan SNBT-nya. Mungkin breakdown jadwal punya waktu berapa hari, misalnya 2 minggu lagi untuk persiapan. Kalau waktunya udah mepet, mungkin lebih fokus pada hal-hal yang kamu gak bisa.
kayak gitu ya. Jadi materi-materi boleh dicari dari banyak resource. Kira-kira materi TPS atau TPA yang bakalan dipelajarin di SNBT nih misalnya, boleh nih materi-materi yang kamu gak paham, misalnya kamu lemah di matematika atau kamu lemah di bahasa Inggris atau pada kata bahasa Indonesia misalnya kan, kamu fokusnya ke sana gitu. Jadi misalnya 2 minggu kamu ambil 1 minggu pertama untuk belajar yang kamu gak bisa, misalnya belajar bahasa Inggris dulu, terus untuk 1 minggu selesainya kamu bisa untuk review materi-materi yang kamu udah bisa kalau waktunya udah mepet gitu. Kalau waktunya masih 3 bulan ya breakdown, 1 bulan pertama belajar apa dulu, 1 bulan kedua. Jadi fokus-fokus pada hal yang kamu nggak bisa dulu, tutupin lubang-lubangnya dulu nih. Jangan belajar semuanya karena apalagi kalau waktunya cuma 3 bulan, mau belajar semua materi dari awal sampai akhir kayaknya bakal wasting time ya. Jadi fokus kepada target kamu, di mana kamu mau meningkatkan kualitas diri kamu. Nah setelah itu, setelah kamu tahu kenal diri kamu, tahu targetnya, terus kamu buat jadwal, disiplin ya sama jadwalnya. Harus misalnya mau belajar 8 jam per hari misalnya, ya harus belajar ya, ini udah bangun jam 12 gimana mau belajar gitu kan. Nah mungkin selanjutnya adalah perbanyak resource ya. Sekarang tuh kita bisa belajar dari mana aja. Kalau misalnya aku pribadi, aku kurang suka belajar lewat buku. Aku lebih suka belajar lewat audio dan visual misalnya kayak gitu kan. Ya aku dulu suka nonton misalnya ada orang yang ngajarin lewat tutorial YouTube, atau kalau dulu aku suka banget join Telegram. Di Telegram tuh orang suka kasih ebook, kadang dia kasih kuis gitu. Sebenarnya sosmed yang kita punya tuh berguna loh untuk belajar. Cuman kita aja nih masuk grup atau komunitas yang tepat untuk di sana gitu. Di sana di Telegram tuh biasanya ada grup gitu, SNBT 2022, 2023. Nah, di sana bakalan mereka sharing dan lain-lain gitu. Harus update lah pokoknya sumber dari pembelajaran itu, supaya update terus soal-soalnya. Kan banyak nih ya platform kayak Ruang Guru atau belajar-belajar yang update lah, supaya kita soal-soal yang kita dapat tuh juga abundant, a million soal, kita juga bisa gain dan grab our goals gitu loh. Sama yang terakhir kayaknya sih jaga mood ya. Kalau belajar terus kita deg-degan, terus kita kayak aduh hektik dan udah pikirannya berpikir bahwa nggak bisa nih, atau pikirannya nggak happy, kayaknya susah ya untuk belajar. Jadi kayaknya jaga mood gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang tes nih udah lihat teman-teman sekitar ada yang lolos jalur undangan misalnya, jadi ngedown kan, kayak orang semua udah kepilih, kita juga harus berjuang di jalur tes, saingan banyak, beribu-ribu orang, apakah bisa gitu. Kayaknya mungkin kalau kamu memang udah ngerasa insecure dan ngerasa down banget di situ, kamu mungkin bisa lakukan puasa sosmed untuk keep your sanity to be your priority aja gitu, karena happiness tuh penting kalau misalnya mau prepare apa-apa. Jadi ya kamu harus juga jaga mood belajar, situasinya juga mungkin yang tenang gitu kan, yang bisa mendukung kamu belajar dengan maksimal gitu. Apalagi kalau kamu tipe orang yang belajar ngobrol nih, ya ajak temen belajar bareng. Atau kamu tipe yang harus diajarin, kamu mungkin bisa cari mentor gitu. Jadi intinya kalau SNBT tuh persiapan materi, terus harus siap mental, dan persiapannya harus mateng dan tahu targetnya di mana gitu. Nah itu tadi sahabat, inspirasi, tips, dan trik dari Kak Dea sendiri. Nah Kak, selama Kakak berkuliah kan pastinya fokus ke belajar sendiri ya Kak. Kakak pernah ikut organisasi apa sih Kak di selama berkuliah itu? Kalau aku sendiri, karena aku evaluate yourself lagi kan, aku suka banget di bidang public speaking nih misalnya. Anak pariwisata, siapa sih yang gak suka public speaking ya. Terus aku mau dapat komunitas yang belajar bahasa Inggris. Saat itu di hari semester 1 aku ikut English Debating Society di kampus aku atau UKM EDS nih. Nah, di sana tuh harapan aku sih aku bisa dapat orang-orang yang suka ngomong, suka belajar bahasa Inggris, dan bisa nyalurin kemampuan aku di bidang public speaking gitu. Nah setelah itu aku nggak mau ikut organisasi banyak-banyak, karena seperti yang banyak orang bilang tuh, kita takutnya nanti nggak kewalahan lah ya antara kuliah dan sama organisasi. Tapi pada saat itu sebagai mahasiswa pariwisata nih, aku pengen kenal sama teman-teman yang dari pariwisata juga tapi dari lain kampus. Itulah kenapa aku ikut ada namanya Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Nah itu sebenarnya di luar kampus sih, cuman itu kayak mengorganisir mahasiswa pariwisata se-Indonesia. Jadi di sana aku banyak banget belajar kayak, oh sebagai mahasiswa pariwisata nih melek gitu, oh di Bali ada gini, di Manado ada gini, terus kita interaksi, kita buat suatu project gitu-gitu dan lain-lain gitu. Jadi aku ikut English Debating Society sama HMPI. Kalau sekarang aku juga ikut HPI namanya, atau Himpunan Pramuka Wisata Indonesia. Di sekarang tuh aku kayak
sebagai anak usaha perjalanan wisata tuh ya, pasti harus bisa jadi guide ya, tour guide gitu. Jadi aku sekarang juga ikut jadi freelance tour guide di Kota Palembang. Jadi kalau misalnya ketemu ada bis tuh ya, biasanya dari ada wisatawan, biasanya kalau ada orang di tengah di depan itu namanya tour guide. Nah kali aja ketemu kan di jalan lagi jadi freelance tour guide gitu. Oh, ternyata ada dia ini selain mengikuti organisasi di kampus juga mengikuti freelance, teman-teman. Ya betul. Nih Kak, kan di tahun 2022 kemarin Kakak terpilih sebagai Wamapres Polsri. Itu sampai bisa jadi Wamapres tuh gimana Kak? Bisa Kak ceritain sedikit? Nih, sebenarnya jadi mahasiswa berprestasi itu bukan tentang sertifikat ya, nggak hanya melulu maksudnya gitu. Jadi awalnya motivasi diri aku itu karena aku keterima di Polisi itu lewat jalur PMU. Jadi ada namanya program mahasiswa unggulan. Itu daftarnya daripada saat kita SMA. Nah PMU ini ada di Polisi, jadi kayak beasiswa tapi yang internalnya Polri gitu, nggak lewat Kemendikbud dan lain-lain. Nah pada saat itu aku menjadi satu-satunya mahasiswa yang dapat full funded, jadi dikasih uang jajan sama dikasih free UKT sampai sekarang, sampai lulus. Nah pada saat itu pas kuliah nih, aku berpikir kayak apa sih feedback yang aku kasih sama kampus, kayak mereka udah memilih aku menjadi satu-satunya mahasiswa yang dikasih free funded dari Polri lewat jalur PMU. Apa yang aku kasih feedback sama Polri gitu. Awalnya sih masih bingung ya, milih karir gitu kan, kayak apa yang aku suka di bidang pariwisata juga gini-gini doang gitu kan. Pada saat itu aku ikut IDS nih, aku ikut lomba-lomba pada saat itu speech, pidato bahasa Inggris. Nah pada saat itu belum lewat kampus, aku ikutnya itu udah tingkat nasional pada saat itu. Dapatlah juara. Nah dari situ suka MC, suka IDS juga, dikenal sebagai ketua pelaksana lomba adanya yang namanya NPO atau Lomba Bahasa Inggris Indonesia untuk anak-anak politeknik gitu kan. Di sana dikenali sama dosen. Nah banyak prestasi-prestasi lewat public speaking sih benernya. Terus tadi kan aku ikut HMP itu. Di sana suka tuh sampai pada akhirnya tuh pernah jadi MC dan dipercaya untuk berinteraksi langsung secara online sama Pak Sandiaga Uno atau Kemenparekraf. Nah pada saat itulah mulai dikenal, dan pada saat ada seleksi Wapres akhirnya kepilih. Nah sebenarnya kalau kepilih tuh, kalau teman-teman berpikir adalah oh mau siswa berprestasi pasti sertifikatnya ribuan gitu ya, mungkin, tapi sebenarnya faktor-faktornya adalah ada 3 gitu. Pertama buat produk inovatif namanya. Nah produk inovatif ini kayak kita buat produk atau apalah tentang di jurusan atau produk kita masing-masing nih yang describe ourselves tapi juga inovatif. Namanya inovatif berarti belum ada yang pernah buat kan ya. Nah pada saat itu aku buat platform tentang pariwisata, yaitu adalah kuliner di Palembang, UMKM kuliner Palembang, tapi dalam bentuk website. Jadi dia tuh bukan seperti Shopee atau TikTok, GoFood gitu ya, tapi kayak media promosi lah bagi UMKM. Namanya itu adalah Digitrack atau Digital Guiding for Traditional Culinary. Nah itu aku buat itu tuh untuk aku bawa ke nasional. Terus aku ada juga komponennya itu namanya public speaking ya, bicara bahasa Inggris. Jadi menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu penting bisa ngomong bahasa Inggris, dan kebetulan aku suka public speaking dan aku juga ikut IBS kan yang teach me a lot lah tentang speaking in English gitu. Terus speaking in English-nya bukan ngomong-ngomong doang ya, karena kalau kita bicara bahasa Inggris kita juga butuh kita ngomong apa gitu. Jadi sebagai mahasiswa berprestasi itu harus ngomong bahasa Inggris tapi bahasnya itu tentang SDGs, tentang climate change, tentang education, tentang iklim dan lain-lain, kayak pengetahuan secara global SDGs itu. Nah yang terakhir adalah baru CU atau capaian unggulan, itulah baru prestasi-prestasi kita tuh, kayak kita dapat sertifikat apa, nasional, internasional atau apa gitu. Tapi yang paling penting adalah full package person gitu ya. Jadi kamu nggak hanya pintar tapi kamu juga bisa ngomongin kepintaran kamu gitu. Kadang-kadang orang pintar cuma tertuliskan, itu kita harus bisa tuh kayak mendescribe kayak aku nih sebenarnya ini, dan bisa menjelaskan sama orang supaya kita bisa influence gitu atau mempengaruhi orang sekitar lah. Itulah akhirnya ya tingkat jurusan kepilih, tingkat kampus akhirnya kan pada saat itu. Terus seleksi wilayah di LLT 2 barulah ke tingkat nasional pada saat itu gitu ceritanya. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah di sini kan kakak sudah terpilih menjadi Mawapres Polsri tahun 2022 nih.
pastinya itu harus bisa bahasa Inggris atau tidak sih Kak? Itu bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Harus jago banget. Iya, harus jago banget nggak? Sebenarnya sih Enggak terlalu ya, karena kalau kamu misalnya kamu lulusan teknik komputer misalnya, tapi kamu punya banyak banget produk inovatif atau kamu udah hebat banget nih dibuat komputer gitu-gitu lah, ya kamu berarti menangnya di sana gitu. Tapi gini, kamu nggak harus bisa, tapi semua orang tuh bisa kayaknya bahasa Inggris sekarang, harus bisa lah ya. At least kamu bisa communication lah gitu di bidang bahasa Inggris. Jadi kayaknya kalau jadi masalah berprestasi tuh kayaknya modal lah ya kalau bahasa Inggris, karena the way you speak it describe who you are gitu. Nah, di sini kan Kakak sudah terpilih menjadi Mawapres Polri, sudah tergabung di Prelins, ya tergiat di luar kampus juga. Itu gimana sih Kak membagi waktunya antara kuliah sama kegiatan yang lain? Wah, itu mesti ditanya ya Kangnya. Udah tahu banyak kegiatan terus gue jadi masa berprestasi pada akhirnya kan di kelas juga punya tanggung jawab IPK dan lain-lain ya. Kayaknya membagi waktu sebenarnya adalah struggle everyone, karena membagi waktu itu adalah hal yang paling sulit bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Kita harus membagi waktunya tuh lebih ke kayak bisa nggak ya dibelah gitu, jam 1 di sini, jam 2 udah di sana gitu kan, kayak nggak bisa gitu kan. I think my advice kayak kalau misalnya kamu mau membagi waktu tuh set your priority dulu. Misalnya kayak hari ini aku harus podcast di sini kan. Artinya adalah aku udah kepikiran nih apakah bakalan ngaret gitu. Jadi aku set my next schedule itu setelah zuhur. Jadi kamu set priority dulu, kayak aku magang nih, aku bisa izin dulu gitu-gitu. Begitu juga kalau kamu di kelas. Misalnya kamu punya lagi MK, tapi kamu punya kegiatan untuk lomba speech misalnya, kalau kayak aku kan di luar kampus yang deadline-nya itu besok gitu. Kamu tuh kelarin dulu di MK, jangan kamu latihan speech di dalam kelas gitu. Karena apa? Kamu materi belajar nggak dapet, kamu juga belajarnya nggak maksimal gitu. Jadi bagikan waktu gitu. Setelah MK langsung keluar ke toilet belajar kan bisa gitu kan, belajar public speaking. Jadi jangan ditabrak gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa multitasking, adanya orang yang bisa mengatur waktu gitu. Jadi set your priority aja kalau mau bagi waktu. Sebenarnya bisa sih. Kalau misalnya ada orang yang bilang, gimana mau bagi waktu antara kuliah dan freelance dan magang? Itu hanyalah orang-orang yang nggak bisa aja gitu, nggak mau untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sebenarnya kita bisa kok, kayak sehari 5 kegiatan bisa. Kalau misalnya waktunya tuh beda-beda, nggak kayak jam 10 di sini, jam 10 juga harus di sana. Nggak kayak jam 10 di sini, jam 11 di sana, jam 12 kegiatan lain, atau di sela-sela kegiatan kamu isi dengan kegiatan yang harus kamu lakukan. Jadi pasti bisa bagi waktunya gitu. Gitu Bes. Jadi kembali lagi ke bahasa Inggris tadi Kak. Ini kan seperti kita lihat Kak Dea sendiri itu bahasa Inggrisnya lumayan fasih lah ya teman-teman. Itu belajar bahasa Inggrisnya dari kapan sih Kak? Kalau aku belajar bahasa Inggris itu, aku SD tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Cuman pada saat SMP, ternyata kok aku bisa banget ya bahasa Inggris. Setelah besar, aku sadari bahwa aku bisa bahasa Inggris itu lewat pendengaran. Jadi aku suka nonton kegiatan-kegiatan variety. Ada dulu namanya channelnya itu adalah Star Wars. Sama adikku dulu suka nonton Disney Junior ya, yang basically itu bahasa Inggris. Nah pada saat SMP, aku sempet les di satu kursus, tapi cuma 2 tahun gitulah. Nah pada akhirnya aku bisa bahasa Inggris itu sebenarnya karena aku tipe orang yang percaya diri ngomong gitu. Jadi sebenarnya itu modal ya. Jadi karena percaya diri, walaupun pada saat itu grammarnya salah, ngomongnya juga nggak jelas gitu, tapi karena aku tipe yang udah ngomong gitu, kayak experience ya, kayak practice make perfect lah ya, pengalaman juga, akhirnya yang ngebuat aku jadi kayak fluent in English gitu. Belajar sih, tapi ya pada akhirnya harus belajar ya, karena bahasa Inggris juga butuh TOEIC, TOEFL gitu-gitu kan, kamu harus belajar juga gitu ya. Kalau mau bisa harus belajar. Kadang-kadang orang mau ngomong bahasa Inggris tapi malu gitu, berarti malunya dulu yang harus dibuang gitu kan, dibelajari gitu. Pokoknya harus berani deh ngomong gitu. Nah Kak, kasih tips dong buat teman-teman gimana sih cara belajar bahasa Inggris. Kayak April sendiri kan ada niat mau belajar bahasa Inggris tapi
berjalannya waktu 1 minggu semangat banget, pas udah 2 minggu itu kayak down lagi semangatnya itu gimana sih Kak biar tambah semangat pembarannya itu gimana? Membara ya, dibakar kapal, bakar kalau menurut aku pribadi, konsistensi itu is the key ya. Percuma kamu kayak belajar sambel, kayak panas di awal terus akhirnya males. Tapi lebih baik kamu konsisten daripada kamu memaksa belajar sehari 3 jam, kamu boring dan capek belajarnya. Lebih baik kamu belajar bahasa Inggris itu sehari at least ngapalin 5 kata dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Misalnya hari ini belajar ini apa, misalnya ini chair gitu kan. Hal-hal sekitar 5 kata aja, terus besok 5 lagi, terus besok 5 lagi gitu. Kan nggak terasa, tapi ternyata ada hasil. Daripada kamu belajar sehari buka buku dari pagi sampai sore, tapi kamu capek, akhirnya kamu nggak tahan lama gitu. Jadi harus konsisten gitu, nggak apa-apa sedikit demi sedikit. Terus mulai aja dulu kalau ada orang bilang ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai gitu, belajar aja dan cari teman yang bisa support gitu, cari lingkungan yang bisa support. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris, ya kamu cari teman atau orang yang punya passion yang sama gitu. Jadi lingkungan tuh benar-benar mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya April nih mau belajar bahasa Inggris, misalnya berteman sama orang yang bisa bahasa Inggris, misalnya berteman sama aku misalnya, aku bakalan kayak misalnya di chat tuh kan kayak where you are gitu kan, kamu kayak biasa gitu. Jadi ala bisa karena biasa juga gitu. Jadi materi juga dapet sedikit demi sedikit konsisten. Kamu juga punya lingkungan yang mendukung kamu untuk belajar di sana. Gitu. Sini Kak, apa namanya? Kasih motivasi sedikit Kak untuk teman-teman yang bakal nonton ini nih. Tentang apa dulu nih motivasinya? Dari ini kan lagi proses mau seleksi SNBT, terus ketika menjadi sudah kuliah tuh harus gimana, semangatnya tuh gimana? Sebenarnya kalau memberi motivasi tuh aku belum jadi motivator ya begitu ya. Karena basically aku kan masih semester 6 nih, kita sama-sama belajar. Cuman dari 6 semester yang sudah aku laluin, pasti ada hal yang bisa aku petik dan sharing ini ke teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lagi ikut SNBT, jangan panik, jangan tegang. Kayak percayalah bahwa punya mindset bahwa kamu bakal kepilih di universitas itu because you worth it. Karena kamu worth it, itu artinya kamu punya kualifikasi yang benar ya kan, yang cukup untuk ke sana. Jadi persiapkan diri dengan matang gitu, materinya gitu. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk lulus universitas karena rezeki. Ya mungkin balik lagi itu kepercayaan ya. Tapi kayaknya usaha yang bakalan membuahkan hasil gitu. Jadi kalau kamu mau lulus, target kamu adalah universitas yang gede atau grade yang tinggi, kamu belajarnya harus lebih giat gitu. Tapi percayalah, rezeki nggak bakal ketukar kata orang. Jadi kalau kamu udah berusaha, kalau emang jalannya di sana, kamu pasti bakal kepilih. Tapi kalau kamu udah berusaha semaksimal mungkin dan kamu nggak kepilih di sana, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik, atau Tuhan tuh tahu kamu tuh sebenarnya bakalan lebih maju kalau yang lain gitu misalnya. Dan jalur masuk apapun itu nggak menentukan kesuksesan seseorang. Mau kamu jalur undangan, mau jalur tes, mau jalur mandiri ya, itu tidak define your quality gitu kan. Itu apa yang menentukan kualitas kamu adalah bagaimana usaha kamu dan bagaimana kamu konsisten untuk menunjukkan your true color gitu. Just be the best version of you. Karena semua orang itu punya pasti ruang dan kesempatannya masing-masing. Dan kalau untuk tips untuk menjadi mahasiswa nih ya, intinya adalah temukan motivasi. Jadi kalau aku kan motivasinya karena sebagai penerima beasiswa salah satunya tadi ya, dan juga aku kebetulan sebelum jadi seperti sekarang, walaupun sekarang belum hebat-hebat banget, tapi juga orang tua aku tuh, aku kayak misalnya mau ke kampus aja sekarang, kayak aku udah cerita sama April itu butuh waktu 1 jam karena jalannya jauh gitu. Aku dari tempat yang jauh dari kampusku. Jadi temukan motivasi intinya. Kalau kamu udah punya motivasi yang kuat, kamu jadi mau untuk melakukannya. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu males atau jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang scrolling TikTok every time gitu. Karena nggak punya motivasi, karena nggak punya mimpi yang besar. Jadi ada yang bilang kamu bakalan bekerja keras banget kalau kamu nggak punya second plan, ya kan? Kalau kamu udah kalau bahasa Palembang, bahasa kitanya tuh kayak kamu udah terhimpit gitu, kamu harus maju tanpa nggak bisa mundur, kamu harus tentukan itu gitu. Jadi kita harus tahu goals kita gitu, motivasi yang mendorong kita. Misalnya nih kalau kamu kerasa aku nggak punya motivasi nih sekarang apa? Coba melek gitu orang tua, usia orang tua, atau misalnya
kamu pengen cita-citanya gimana, kamu harus temukan motivasi itu dulu supaya kamu tahu kamu mau kemana. Dan jadi mahasiswa tuh nggak harus berprestasi loh. Ada mahasiswa yang kupu-kupu tapi dia fokus untuk skill dia. Misalnya anak manajemen informatika nih, dia kupu-kupu nih, tapi pas pulang dia belajar skill tentang ngedit-ngedit. Pada akhirnya pas dia lulus kuliah, dia bisa kerja dan diterima di corporate misalnya. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi semua orang tuh punya lintasannya masing-masing. Kita hidup di dunia itu nggak lagi compete, ya. Kita nggak lagi kayak berkompetisi dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua. Kita nggak lagi berkompetisi. Mungkin orang jalur finishnya atau startnya duluan, kita lebih dulu, lebih lambat nih dari dia. Tapi kita selesainya mungkin lebih cepat atau kita lebih selesainya lebih cepat gitu. Jadi kita nggak lagi berkompetisi. Kita cuma ada di lintasan yang sama, yaitu adalah dunia gitu. Jadi tetap semangat dan just believe that you can do it gitu. Nah, itu tadi guys tips dan trik dari Kak Dea sendiri cara agar semangat menjadi mahasiswa. Untuk Kak Dea, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, apalagi sekarang lagi magang untuk bisa hadir di podcast kali ini. Kasih juga ya, keren banget nih. Semoga FKMPI Pali terus berkembang ya, supaya di tahun-tahun selanjutnya nih podcastnya juga lebih proper dan lain-lain, kayak anak-anaknya juga udah lebih mahir di bidang teknologi, melek sama dunia luar gitu kan, supaya anak-anak FKMPI Pali ya bisa eksis di kota Palembang, apalagi mungkin bisa nasional gitu kan. Oke guys, mungkin podcast kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye, see you next time guys.